Bersyukur kepada Tuhan, sudah 1,5 tahun lebih di tengah pandemik dan kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun kita melakukannya secara online dan dari rumah kita masing-masing. Namun bukankah ada hal yang hilang dari worship from home? Kita kehilangan perjumpaan bersama dengan saudara seiman. Kita kehilangan nikmatnya mendengarkan suara umat Tuhan bersama-sama memuji Tuhan. Kita kehilangan persekutuan bersama dengan saudara seiman untuk saling membangun dan saling menguatkan di dalam iman. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin mendekat." Godly Family, Tuhan tidak memanggil orang percaya secara individu-individu untuk datang menyembah Tuhan. Bangsa Israel dipanggil untuk menyembah Tuhan. Kita pun, orang-orang percaya, dipanggil sebagai sekumpulan orang percaya untuk kita boleh datang menyembah kepada Tuhan. Dan kita dapat saling membagi kasih kita, juga membangun iman kita di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab itu kita diundang untuk membangun kembali kecintaan kita terhadap ibadah dalam kebersamaan. Mazmur 100 ayat kedua dan ketiga. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dengan penuh sukacita, sebagai umat percaya kawanan domba gembalaannya, mari kita kembali beribadah di gereja bersama saudara seiman. Mulai tanggal 3 Oktober 2021 mendatang, gereja akan kembali membuka ibadah secara hybrid yang dilakukan dalam jumlah yang terbatas dengan memenuhi standar protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Godly Family diundang untuk hadir beribadah di gereja kita tercinta dengan mendaftarkan diri secara online dan juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh gereja maupun pemerintah. Pastikan sebelum Godly Family beribadah di gereja kita tercinta ini, Godly Family dalam keadaan sehat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Godly Family melihat di dalam warta jemaat maupun media sosial GKKAI Jemaat Surabaya. Mari kita hadir ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan sukacita. Kasih Tuhan, sungguh kita bersyukur Tuhan telah memanggil dan juga mempertemukan setiap kita dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sekali lagi kita datang membawa diri kita, hati kita untuk boleh dijumpai olehnya dengan satu kerinduan dan ucapan syukur kepada Allah kita yang sungguh hidup dalam hidup kita. Satu hal yang ku rindu, ini kerinduan kami ya Tuhan. Berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, sungguh ini
Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. berdiam di dalam rumah. Satu hal yang kami pinta ya Satu Tuhan, hal yang ku pinta, agar dapat bisa menikmati bait. menikmati bait-Mu Tuhan. Katakan, Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. mari bersama kita katakan sekali lagi. Satu hal yang ku Dengan satu kerinduan kepada Tuhan. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, aku menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Tuhan, sungguh inilah kerinduan setiap kami Tuhan. Kami boleh datang di rumah-Mu dan menikmati akan semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini setiap kami, anak-anak-Mu ya Tuhan, datang di rumah-Mu. Kami merindu menikmati kemurahan-Mu, rindu menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami siap menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Godly Family yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat datang di rumah Tuhan. Saya mendengar tadi ada shalom gitu ya. Shalom. Shalom. Wow. Sudah lama sekali kami nggak pernah dengar shalom gitu ya. Oh puji Tuhan sekali, sungguh satu suasana yang begitu indah.
Biarlah ini menjadi kegairahan yang baru untuk kita boleh memuji, menyembah Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Sudah siap memuji menyembah Tuhan? Amin. Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan pujian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah dan puji namanya. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita masuk dengan penuh ucapan syukur, penuh sukacita, datang ke dalam rumah Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari masuk gerbang. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Sebab Dia baik. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ibadah hybrid yang perdana ini kita mulai dengan penuh rasa syukur, dengan penuh sukacita, di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Mari kita memuji-muji kasih Allah yang tidak berkesudahan dalam hidup setiap kita. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sungguh kasih Allah, Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Sang Raja.
setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Katakan, Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Sungguh kasih setiamu ya Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kami percaya ya Tuhan, Engkau Tuhan, Bapa kami, yang terus senantiasa mengasihi kehidupan kami. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menuntun kehidupan kami di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh ada di dalam kebenaran-Mu. Yesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Karena Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Tuntun kami ya Tuhan di dalam rencana-Mu yang begitu indah. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah
fokus hidup kami ya Tuhan. Selama hidup mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Di hadapan Tuhan yang benar, yang kudus itu, mari kita bersama-sama datang kepadanya, membawa segala hidup kita, segala kelemahan, keterbatasan kita, dosa kita. Setiap pribadi engkau, mari mohon ampun di hadapan Tuhan. Mohon pengampunan Tuhan. Biarlah hati kita diubahkan oleh kebenaran-Nya. Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami ya Tuhan. Dan kami rindu kembali kepadamu. Ampuni segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Ampuni ketidaktulusan kami di dalam menyembah Engkau, di dalam memuji Engkau. Ampuni segala kesalahan dosa kami ketika tingkah laku perbuatan kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh ada di dalam rencana-Mu, di dalam trek jalan-Mu ya Tuhan. Dan aku mau tetap setia di dalam Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Suatu sukacita ketika kita pada hari ini boleh mendengar satu berita anugerah melalui Efesus yang kedua, ayat yang 4 sampai yang kelima, di mana memberikan jaminan hidup bagi kita yang sungguh-sungguh mau mengaku dosa di hadapan Tuhan. Efesus 2 ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih karunia-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan setiap kita yang telah ditebus, marilah kita memohon kepada Tuhan, agar Tuhan menuntun langkah-langkah kita dan hidup kita, seperti doa pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-23 sampai yang ke-24. Mari setiap kita yang percaya, mari sama-sama kita katakan, selidiki aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang benar. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ini kami ya Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami mau membuka diri kami sepenuhnya. Biarlah kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku,
Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Cepat saja, aku berserah kepadamu Tuhan. Aku berserah. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di minggu yang perdana ini kami boleh memulai ibadah secara hybrid. Di mana rekan-rekan kami sebagian berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau menilik hati dan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam kerinduan yang kami miliki, apakah kami sungguh-sungguh rindu datang berjumpa dengan Tuhan?
Allah yang hidup itu? Ataukah kami sekedar rindu berjumpa dengan saudara seiman kami? Tuhan, biarlah ibadah ini berkenan di hadapan-Mu. Karena di dalam ibadah ini sesungguhnya kami mau menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan sesama kami. Engkau menilik hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Di dalam memulainya ibadah hybrid ini, sungguh biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami. Teristimewa ketika kami akan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara kepada hamba-Mu secara pribadi dan juga kepada setiap jemaat yang hadir baik di ruang ini maupun di rumah masing-masing. Ini doa kami Tuhan. Kami persembahkan seluruh ibadah kami hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali memulai ibadah secara hybrid. Bersyukur untuk respon daripada rekan-rekan pada pagi hari ini untuk bisa meluangkan waktu di dalam beribadah bersama saudara seiman kita. Dan saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diberikan satu tema, ujilah aku Tuhan. Mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Mazmur nomor 26. Mazmur nomor 26 ayat 1 sampai ke 12. Mazmur nomor 26 ayat 1 sampai ke 12, demikian firman Tuhan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu. Dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu. Dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat. Dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan. Sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu. Dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa. Atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah yang tangannya melekat perbuatan mesum dan yang tangan kanannya menerima suapan. Tetapi aku ini hidup dalam ketulusan. Bebaskanlah aku dan kasihanilah aku. Kakiku berdiri di tanah yang rata. Aku mau memuji Tuhan dalam jemaah. Demikian jauh firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan ini, merenungkannya dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Bapak, Ibu dan saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kehidupan yang kita jalani ini adalah kehidupan yang terus diuji. Kehidupan di mana kita mengalami ujian yang tidak pernah berhenti seumur hidup kita di dalam Tuhan. Ada kalanya kita menilai diri kita itu begitu tinggi. Tetapi kadang-kadang kita juga menilai diri kita terlalu rendah. Apakah hidup kita sudah menyatakan kehidupan yang rendah hati? Saudara, kehidupan yang rendah hati itu menjadi satu ujian seumur kehidupan orang percaya.
Saya percaya bahwa kita mudah untuk rendah hati ketika banyak orang di sekeliling kita memuji. Ketika keberadaan di sekeliling kita mendukung. Dan kita dengan mulut bibir kita mengatakan semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, tetapi kenyataannya bahwa ujian sesungguhnya di dalam kehidupan kita adalah ketika kondisi sekeliling kita itu justru sebaliknya. Bahkan ketika kita hidup dengan kekayaan yang kita miliki dan orang lain menyepelekan hal itu. Dengan intelektual yang kita punyai sementara orang lain mencibir dan tidak acuh akan hal itu. Di sanalah ujian untuk hidup di dalam rendah hati itu terjadi. Apakah kita hidup di dalam kerendahan hati yang Tuhan inginkan? Nah, saudara, di dalam Mazmur nomor 26 kita belajar dari pergumulan Daud. Di mana Tuhan membentuk Daud. Di dalam pembentukan di mana Daud dinilai oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan kehidupan Daud terkadang disepelekan oleh orang-orang yang ada di dekatnya. Kehidupan Daud inilah yang kemudian Tuhan pakai untuk mengingatkan Daud sebagai orang yang dekat dengan Tuhan, bahwa hidupnya dibentuk Tuhan untuk memiliki kehidupan yang rendah hati yang Tuhan inginkan. Dan melalui Mazmur nomor 26 ini kita belajar satu hal yang akan coba kita pelajari bersama-sama dari setiap bagian firman Tuhan ini. Saudara, Daud hidup di dalam pembentukan kerendahan hatian yang Tuhan inginkan. Mazmur nomor 26 ayat yang pertama itu dibuka dengan satu permohonan. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Saudara, Daud mengawali Mazmur nomor 26 ini dengan permohonan agar Tuhan memberikan keadilan kepadanya. Karena sekali lagi kehidupan Daud adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ketidakadilan dari waktu ke waktu. Bahkan perkataan-perkataan yang Daud dengar di sekelilingnya menyudutkan kehidupannya dan itu menggelisahkan dirinya sehingga dia membawanya di hadapan Tuhan Allahnya. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan. Namun keadilan yang Tuhan inginkan, yang Daud inginkan, bukanlah sebuah keadilan di mana dia diangkat oleh Tuhan dan dimenangkan daripada orang-orang yang mencibir kehidupannya, yang memberikan pemahaman atau kata-kata yang menyudutkan akan kehidupannya. Bukan keadilan seperti itu yang Daud kehendaki. Melainkan sebuah keadilan yang datangnya dari Tuhan, yang menilai dirinya. Menilai akan dirinya bahwa sesungguhnya dia sudah hidup di dalam ketulusan. Itu yang Daud kehendaki. Ketulusan di dalam bagian ini juga diterjemahkan dengan integritas dalam bahasa yang lain. Itulah yang Daud inginkan. Sebuah pengakuan dari Tuhan yang Maha Tahu
bahwa aku hidup di dalam integritas iman, dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kemahatauan daripada Tuhanlah yang dikehendaki oleh Daud agar memberinya keadilan di dalam melihat dirinya yang hidup di dalam ketulusan itu. Ketulusan seperti apa yang dimiliki oleh Daud yang diinginkan mendapat pengakuan dari Tuhan itu. Di sana dikatakan bahwa kehidupan Daud adalah kehidupan yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan dengan tidak ragu-ragu. Saudara, menarik bahwa di dalam kehidupan Daud bukan berarti Daud hidup senantiasa percaya tanpa mengalami keraguan. Kalau saudara membandingkan di dalam Mazmur nomor 8 ayat yang kelima, maka muncul statement dari Daud juga yang mengatakan, apakah manusia itu sehingga kau mengindahkannya. Sebuah statement keraguan yang dalam di dalam diri Daud. Tetapi di dalam Mazmur nomor 26 ini seakan-akan bahwa Daud hidup tidak pernah mengalami keraguan itu. Tetapi nyatanya Daud juga hidup di dalam keraguan itu. Tetapi yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan Daud dan juga orang percaya pada umumnya, bahwa keraguan itu bisa kita jalani. Bukan berarti keraguan itu kemudian menuntun kita semakin jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan menginginkan bahwa keraguan itu justru mendekatkan setiap orang percaya, bahkan Daud itu, untuk mendekat kepada Tuhan yang secara pasti diimaninya sebagai Allah itu. Keraguan itulah yang diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan orang percaya, bahkan Daud sekalipun. Saya percaya bahwa keraguan demi keraguan Tuhan izinkan di tengah kehidupan orang percaya. Bukan hanya zaman dulu, tetapi hari ini. Bukankah kondisi di negara kita ini membuat banyak orang juga mempertanyakan kebaikan, kasih Allah, dan juga mungkin kedaulatan daripada Allah itu. Namun apakah keraguan itu kemudian menyeret kita untuk semakin jauh daripada Tuhan? Atau justru karena keraguan itu kita mencari Tuhan, Allah yang kita imani sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di tengah dunia yang rentan ini kita banyak diperhadapkan dalam masalah-masalah yang tidak terselami dalam hidup kita. Sudah mungkin kita pernah mendengar seorang yang lahir dalam kondisi yang cacat. Tidak punya lengan, tidak punya kaki. Yang kita kenal hari ini dengan nama Nick itu. Mungkin ketika lahir, orang tuanya bahkan di dalam kehidupan Nick yang terus mulai bertumbuh akan mempertanyakan kebaikan Tuhan itu. Tetapi kalau kita melihat hari ini, bukankah Nick itu dipakai untuk menjadi seorang motivator yang luar biasa? Bahkan untuk orang-orang yang sehat seperti kita, belajar dari dirinya. Mungkin kita mendengar seorang penyanyi cilik yang bernama Gesia yang dilahirkan buta. Yang juga mempertanyakan akan kebaikan dan kasih Allah. Tetapi bukankah kita juga akhirnya banyak diberkati oleh lantunan lagu
yang dinyanyikannya. Ketidakmengertian yang terjadi di sekeliling kita akan banyak membawa pada keraguan, namun apakah keraguan itu menuntun kita semakin dekat dengan Tuhan? Saudara, di dalam ayat yang kedua di sana ditulis, ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Saudara, saya rasa kalimat ini adalah kalimat yang terlalu berani. Yang diungkapkan oleh seorang yang bernama Daud. Untuk meminta Allah yang Maha Kudus itu menyelidiki hati dan pikirannya. Oh, saya rasa kalimat ini tidak ditulis dengan sebuah arogan. Kesombongan bahwa hidup daripada Daud itu sudah benar di hadapan Tuhan. Saya rasa kalimat ini ditulis dengan kerendahan hati. Menyadari akan dirinya yang lemah. Yang meminta koreksi daripada Tuhan, jangan-jangan ada hal-hal tersembunyi yang tidak dia mengerti di dalam dirinya. Dan hanya Tuhan yang tahu hal itu. Saudara, saya rasa statement ini sangat luar biasa. Menjadi satu pelajaran bagi kita sebagai orang percaya untuk juga berani mengungkapkan bagian ini. Atau jangan-jangan selama kita percaya kita tidak pernah meminta Tuhan menguji hati kita. Perjalanan iman kita berjalan natural. Dan seakan-akan kita sudah oke di hadapan Tuhan. Padahal mungkin kita perlu dikoreksi oleh Tuhan dengan tajam. Saudara, dasar daripada Daud meminta Tuhan mengujinya, itu didasarkan pada ayat yang ketiga, yaitu pada kasih setia Tuhan itu. Daud berani berkata, ujilah aku, karena kehidupannya ditujukan pada kasih setia Tuhan yang memimpin dirinya. Sehingga matanya tidak pernah lepas daripada pandangan Allah yang mengoreksi kehidupannya setiap saat. Saudara, itulah ketulusan yang sejati. Ketulusan yang sejati dari Daud yang menjadi pembelajaran bagi kita. Ketulusan yang sejati adalah ketulusan yang membiarkan daripada Allah itu mengoreksi, menguji kehidupan kita. Daud mendasarkannya pada kasih setia Tuhan. Karena kasih setia Tuhan inilah yang menjadi modal di dalam membenarkan dirinya. Dan ketika ujian itu Tuhan izinkan, maka Daud menjadi layak di hadapan Tuhan. Saudara, seseorang yang terus hidup di dalam ketulusan, yang matanya tertuju pada kasih setia Tuhan, tentu akan memiliki satu kehidupan yang berkenan di hati Tuhan. Dan ini tidak bisa dipisahkan dari bagian ayat berikutnya. Aku hidup di dalam kebenaran-Mu, Tuhan. Seseorang yang mengalami kehidupan yang tulus di hadapan Tuhan dengan integritas yang Tuhan inginkan, dia akan hidup terus di dalam kebenaran Tuhan. Dan menarik di dalam ayat yang keempat dan kelima itu mirip dengan Mazmur nomor 1. Aku tidak duduk dengan penipu dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat dan dengan orang fasik aku tidak duduk.
Saudara, ini adalah ciri daripada seseorang yang hidup di dalam ketulusan dan integritas iman. Yang membawa hidupnya rendah hati di hadapan Tuhan. Dia menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan dengan berpatokan kepada firman-Nya. Dia tidak duduk di dalam dengan penipu, dengan orang munafik. Dia tidak bergaul dan membenci perkumpulan orang-orang jahat. Ini yang dilakukan oleh Daud. Saudara, integritas ini berkaitan dengan sesama. Ya. Relasinya dengan sesama. Tetapi kalau kita membaca ayat yang ke-6 dan ke-7. Maka di sana juga tersirat sebuah kehidupan integritas, ketulusan yang sejati, yang berkaitan dengan Allah, bukan sekedar dengan sesama. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Aku berjalan mengelilingi mezbah-Mu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Saudara, ketika Daud memiliki integritas dengan sesamanya, di mana dia menjaga kehidupannya sedemikian rupa dengan Tuhan untuk tidak sama dengan dunia ini. Tetapi itu tidak cukup. Dia juga perlu memiliki integritas secara vertikal dengan Tuhan. Kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang ditulis di dalam bagian ini adalah kehidupan yang menyaksikan anugerah Tuhan. Kehidupan ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, tujuan daripada kehidupan orang percaya yang hatinya dimurnikan oleh Tuhan, sehingga hidupnya mengalami kerendahan hati sedemikian rupa, dia akan menjadi berkat bukan hanya bagi sesamanya, tetapi juga memuliakan Tuhan yang disembah itu. Karena di sana dikatakan bahwa kehidupannya akan terus menggaungkan anugerah Tuhan dan menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib itu. Saudara, saya yakin doa permohonan Daud ini adalah doa permohonan yang tidak mudah. Doa permohonan yang tidak bisa kemudian terjadi dan membentuk hidupnya dalam 1-2 hari, 1-2 minggu. Tetapi doa yang membentuk hidupnya seumur dirinya hadir di tengah dunia ini. Saya rindu doa Daud ini menjadi doa kita juga. Doa yang memiliki satu dorongan keberanian datang di hadapan Tuhan. Doa yang meminta Tuhan menguji hati, pikiran, dan jiwa kita. Menguji setiap kita. Khususnya ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan juga saya diberikan satu dorongan hari ini untuk hadir di tempat ini. Apakah hati kita tulus di hadapan Tuhan? Apakah kita memiliki integritas itu di hadapan Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Tuhan terus menguji kita. Dan biarlah kiranya kita boleh menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan boleh belajar dari seorang pribadi bernama Daud. Yang dengan satu keberanian datang di hadapan Tuhan.
menaikkan sebuah pergumulan yang mungkin tidak dilakukan oleh orang-orang sebangsanya. Agar Tuhan menguji hatinya, agar Tuhan mencoba dia dan menyelidiki batin dan hatinya. Apakah hidupnya berkenan di hati Tuhan? Di dalam ketulusan, integritas yang Tuhan inginkan. Sebagaimana doa Daud ini, ya Tuhan, biarlah kami pun dibawa untuk mengoreksi hati kami masing-masing. Apakah mata kami tertuju pada kasih setiamu yang mengubah kehidupan kami, yang menjadi dasar pembenaran hidup kami, sehingga kami boleh menjalani kehidupan di dalam Tuhan dan hidup terus berdasarkan kebenaran yang Tuhan inginkan. Tuhan, kami rindu bukan hanya memiliki kehidupan berintegritas di tengah dunia ini berrelasi dengan sesama kami, tetapi kami juga memiliki kehidupan yang berintegritas di hadapan Tuhan, yang memanggil kami beribadah bersekutu dengan Tuhan. Sehingga kami boleh memperdengarkan nyanyian syukur dalam hidup kami. Boleh menceritakan segala perbuatan ajaib yang Tuhan kehendaki. Karena kami tinggal di tengah dunia yang rentan dan tidak ideal ini, di mana banyak orang meragukan kasih setiamu, mempertanyakan kebaikan, keadilanmu. Tuhan, tolong kami. Tuhan, benarkan kami di hadapan-Mu. Ini doa kami, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Bersama dengan segenap umat di segala tempat, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ada beberapa pokok doa syafaat yang akan kita doakan bersama, dan saya menghimbau untuk setiap kita bisa membuka suara di dalam menaikkan doa syafaat ini. Yang pertama, kita bersyukur untuk ibadah hybrid yang boleh kita mulai hari ini. Dan tentunya kita merindukan pada minggu-minggu mendatang, ibadah seperti ini akan terus bisa kita hidupkan dengan lebih baik lagi. Bangku-bangku kosong bisa kita isi sesuai dengan anjuran daripada pemerintah tentunya. Dan kita juga bersyukur jikalau hari ini jemaat memiliki antusias untuk hadir di tengah-tengah rumah Tuhan ini. Kita juga mendorong rekan-rekan kita yang masih berada di luar, supaya mereka juga memiliki antusias yang sama untuk bersekutu dengan saudara seiman di tempat ini. Dan bukan hanya sekedar bertemu dengan saudara seiman itu, tetapi terlebih lagi rindu bertemu dengan Tuhan. Nah saudara, di dalam meningkatkan juga ibadah gereja, pelayanan di gereja ini, juga diadakan sebuah survei yang disampaikan secara rutin nantinya melalui grup-grup
yang ada di tempat ini. Bahkan ketika Bapak Ibu sudah tergabung di dalam grup Godly Family itu, Bapak Ibu menerima pesan pastoral untuk boleh mengisi dari survei jemaat itu. Dengan satu tujuan bahwa survei ini dipakai untuk meningkatkan pelayanan di gereja ini. Di dalam membuka ibadah pasca pandemi yang kita lewati. Saudara, saya rindu bahwa survei ini boleh kita isi menjadi satu bagian pelayanan jemaat di tempat kita. Kerinduan bahwa gereja kita juga boleh dibenahi sedemikian rupa. Karena itu mari kita berpartisipasi dalam pengisian ini. Kedua, kita juga berdoa untuk pengendalian pandemi di Indonesia. Secara khusus hari ini kota Surabaya sudah memasuki zona kuning level 1. Tetapi kita juga masih dibayang-bayangi dengan mutasi COVID yang kita dengar di luar. Dan mungkin mulai masuk di Indonesia ini. Saudara, biarlah kita boleh tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Kita tetap berdoa agar pemerintah mengupayakan pengendalian dengan baik. Mempercepat proses vaksinasi sehingga terjadi satu kekebalan komunitas yang tercapai. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini. Bersyukur untuk ibadah hybrid dan antusias daripada jemaat di tempat ini. Serta partisipasi kita di dalam mengisi survei jemaat itu. Dan juga kedua, kita berdoa untuk pengendalian pandemi di negeri kita, khususnya di kota kita Surabaya. Kita membuka suara bersama-sama berdoa untuk hal ini dan nanti kita akan menutupnya di dalam doa Bapa kami. Mari kita menyatukan hati, membuka suara, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh melihat keceriaan daripada saudara seiman kami yang sebagian sudah duduk di gedung gereja ini. Menikmati ibadah secara hybrid. Boleh bertemu dengan saudara seiman yang sudah 1,5 tahun ini terhilang. Dan kami rindu ya Tuhan, ibadah seperti ini boleh terjadi dari minggu ke minggu berikutnya. Berikan kami antusias, satu kerinduan yang terus terpelihara dalam diri kami. Untuk berkomitmen hadir, bahkan mendorong rekan-rekan kami yang bisa hadir datang di tempat ini. Kami rindu ya Tuhan, bahwa komunitas di gereja kami di dalam ibadah ini boleh kembali terjadi. Kehangatan di dalam persekutuan itu boleh muncul. Sukacita di dalam menaikkan pujian itu boleh kami dengar. Tuhan, kami rindu ibadah di tempat ini yang boleh kami mulai ini menjadi satu tonggak, satu titik perubahan di mana kami sekali lagi memiliki tekad untuk mencari Tuhan, Allah yang hidup itu. Tuhan, kami juga bersyukur jikalau di dalam masa pandemi ini kami yang diperhadapkan dengan begitu banyak masalah, di mana persekutuan, komisi, bidang yang ada di gereja ini, di dalam pelayanan yang mulai lesu. Tuhan, kami rindu ada peningkatan di dalam pelayanan setelah pandemi ini selesai. Kami merindukan ya Tuhan untuk mengambil langkah yang terbaik yang dapat kami lakukan. Karena itu ajar kami ya Tuhan untuk boleh berpartisipasi di dalam mengisi survei jemaat sebagai sarana untuk pengembangan daripada gereja kami. Melalui survei ini ya Tuhan,
biarlah gereja boleh mengambil langkah yang terbaik di dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan, kami juga berdoa untuk upaya daripada pemerintah kami Indonesia dalam pengendalian pandemi yang masih terjadi. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada jajaran pemerintah untuk bisa bergandengan tangan di dalam mengatasi pandemi COVID ini ya Tuhan. Upaya-upaya yang digencarkan di tengah masyarakat agar masyarakat mau menerima vaksin itu bisa dipatuhi dan seluruh masyarakat juga bisa boleh menerima vaksin itu. Sehingga kami merindukan terjadi satu komunitas, kekebalan komunitas yang terjadi di dalamnya. Tuhan, sekalipun pandemi ini belum berakhir, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berikan kami hati yang terus tertuju kepada Tuhan, untuk boleh menjaga diri, menjaga komunitas kami, supaya terhindar dan tidak terpapar dari COVID ini. Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi negeri ini. Kami percaya Tuhan mengasihi kota ini. Dan kami percaya Tuhan mengasihi keluarga kami dan pribadi, lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami dan dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh doa Raja Daud biarlah menjadi satu doa dan kerinduan kita bersama. Saya rindu membacakannya buat kita sekali lagi di dalam Mazmur 26 ayat 2 dan 3 yang mengatakan, "Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu." Kita akan memberikan persembahan kita yang juga merupakan satu lambang. Kita boleh menghidupinya, boleh mempunyai tekad untuk hidup, untuk memuliakan namanya. Bagi jemaat yang ada di gereja, di kursi, di bangku kita, di bangku gereja telah disediakan akses untuk bisa di scan untuk memberikan persembahan. Dan bagi setiap kita yang masih kesulitan, di belakang setelah ibadah ini selesai bisa mengambil amplop untuk boleh dimasukkan dalam persembahan. Hidup yang jujur hendak kuserah, pada Yesusku yang aku sembah. Biarlah ini menjadi satu tekad kita bersama untuk hidup bagi Dia. Persekutuan
hilang sesak, bawa padanya yang susah. Saya mengajak semua kita untuk berdiri. Yesus, kau korbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tanganmu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Tuhan, inilah kerinduan setiap kami. Kau menguasai seluruh hidup kami, Tuhan. Karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sungguh, sekali lagi kami membawa diri kami. Biarlah Tuhan Engkau yang sungguh bekerja di dalam kehidupan setiap kami. Kau murnikan, Engkau kuasai, dan Engkau menolong kami menjalani kehidupan yang Engkau percayakan kepada setiap kami hari ini. Terima kasih Tuhan, sungguh kami menyerahkan persembahan kami. Sungguh Engkau pakai Tuhan untuk pekerjaan pelayanan-Mu, khususnya di gereja ini, sehingga nama-Mu sungguh boleh dipermuliakan. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kembalilah di dalam kehidupan keseharian kita dan jadilah teladan di tengah pikiran, perbuatan, dan sikap kita. Mintalah Tuhan menguji hati kita setiap saat supaya kita memiliki kehidupan yang berintegritas di hadapannya. Dan pulanglah dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk saat teduh ibadah selesai. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di rumah, jangan buru-buru beranjak sebentar. Bapak Ibu saudara-saudara dapat memperhatikan warta yang ada pada layar. Dan untuk Bapak Ibu saudara-saudara yang ada di gedung gereja, kami mohon untuk duduk sejenak. Ya, nanti petugas asyir akan memimpin saudara-saudara untuk keluar baris demi baris. Bapak Ibu dapat menunggunya. Ya, baris sebelah kiri tangan saya nanti dapat menuju ke pintu samping dan keluar. Kemudian sebelah kanan saya nanti Bapak Ibu Saudara bisa bisa keluar ke pintu utama. Ya, kemudian kami mohon supaya Bapak Ibu Saudara-saudara tidak
bergerombol terlebih dahulu, kita tetap saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur kepada Tuhan, sudah 1,5 tahun lebih di tengah pandemik dan kita masih bisa beribadah kepada Tuhan walaupun kita melakukannya secara online dan dari rumah kita masing-masing. Namun bukankah ada hal yang hilang dari worship from home? Kita kehilangan perjumpaan bersama dengan saudara seiman. Kita kehilangan nikmatnya mendengarkan suara umat Tuhan bersama-sama memuji Tuhan. Kita kehilangan persekutuan bersama dengan saudara seiman untuk saling membangun dan saling menguatkan di dalam iman. Ibrani 10 ayat yang ke-25 berkata, "Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dilakukan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang makin mendekat." Godly Family, Tuhan tidak memanggil orang percaya secara individu-individu untuk datang menyembah Tuhan. Bangsa Israel dipanggil untuk menyembah Tuhan. Kita pun, orang-orang percaya, dipanggil sebagai sekumpulan orang percaya untuk kita boleh datang menyembah kepada Tuhan. Dan kita dapat saling membagi kasih kita, juga membangun iman kita di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Sebab itu kita diundang untuk membangun kembali kecintaan kita terhadap ibadah dalam kebersamaan. Mazmur 100 ayat kedua dan ketiga. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Dengan penuh sukacita, sebagai umat percaya kawanan domba gembalaannya, mari kita kembali beribadah di gereja bersama saudara seiman. Mulai tanggal 3 Oktober 2021 mendatang, gereja akan kembali membuka ibadah secara hybrid yang dilakukan dalam jumlah yang terbatas dengan memenuhi standar protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Godly Family diundang untuk hadir beribadah di gereja kita tercinta dengan mendaftarkan diri secara online dan juga mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh gereja maupun pemerintah. Pastikan sebelum Godly Family beribadah di gereja kita tercinta ini, Godly Family dalam keadaan sehat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Godly Family melihat di dalam warta jemaat maupun media sosial GKKAI Jemaat Surabaya. Mari kita hadir ke rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan sukacita.